Selamat datang, Mystikus Channel. Ketinggian ilmunya diakui secara internasional, terbukti pada pendirian Nahdlatul Ulama. Yang pertama, beliau terpilih menjadi Mustasyar NU bersama ulama bertaraf internasional lainnya. Di zamannya, kampuhan doanya tak tertandingi. Beliau adalah Profesor Doa yang memiliki ribuan doa untuk segala macam kebutuhan, serta memadukan antara bahasa Arab dan Jawa untuk doanya. Dari bumi pilihannya Kedunglo, beliau telah berhasil melahirkan ulama-ulama keramat yang menyebar di Pulau Jawa. Beliau juga memberi semangat para santri dan tentara dengan doanya sehingga mereka selamat di medan pertempuran. Dan dari bumi Kedunglo pula, terlahir sholawat ampuh, sholawat yang dibutuhkan seluruh umat, sholawat Wahidiyah, buah taklifan putra beliau, Kiai Haji Muhammad Makruf, masa kecil. Mbah Kiai Haji Muhammad Makruf dilahirkan di Dusun Kelampok Arum Desa Badal Ngadiluih Kabupaten Kediri pada tahun 1852. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Mbah Yai Abdul Majid adalah pendiri Pondok Kelampok Arum Selatan Masjid Badal dan seorang yang sangat dihormati dan ditokohkan di daerahnya. Konon ayahnya mempunyai kebiasaan tirakat dengan hanya makan kunir saja. Mbah Yai Majid menurut penuturan Mbah Yai Makruf kepada murid-muridnya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ibunya yang ingin tahu bagaimana murahnya si suami sampai-sampai membuatkan sayur tom atau sayur yang rasanya sangat pahit dan apabila sayur tersebut digosokkan ke kambing yang cacingan, seketika cacingnya mati, kemudian dihaturkan kepada suaminya. Tapi dengan lahap seolah merasa tidak kepahitan Mbah Yai Majid malah tersenyum manis sembari berkata, "Segar sekali sayur buatanmu ini, besok buatkan sayur seperti ini lagi, ya?" Pintanya kepada istrinya. Mbah Makruf merupakan putra ke-9 dari 10 bersaudara. 3 perempuan dan 7 laki-laki. Saudara-saudaranya itu adalah Nyai Bulkijah, Kiai Haji Muhajir, Kiai Ikrom, Kiai Rohmat, Kiai Abdul Alim, Kiai Jamal, Nyai Muntakin, Kiai Abdullah, Kiai Haji Muhammad Makruf dan Nyai Suratun. Mbah Makruf tidak lama merasakan kasih sayang ibunya, sebab ibunya sudah wafat ketika beliau masih kecil. Sebagai gantinya, beliau mendapat kasih sayang dari ayah dan saudara-saudaranya. Akan tetapi tidak lama berselang, ayahnya juga menyusul ibunya sowan ke hadirat Allah. Setelah itu Mbah Makruf diasuh oleh Mbah Nyai Bulkijah, Mbak Ayunya yang sulung. Karena kondisi ekonomi Mbak Ayunya yang juga pas-pasan, tak heran kalau di usia wajib belajar beliau belum bersekolah. Mbah Makruf hanya belajar mengaji Al-Quran yang diajari sendiri oleh Mbak Ayunya. Itu pun Mbak Ayunya sering mengeluh karena Mbah Makruf kecil belum bisa apa yang telah diajarkan, seakan tidak ada yang nyantol di otak Mbah Makruf. Saking jengkelnya, akhirnya Mbak Ayunya menyuruh adiknya agar sering puasa Senin Kamis. Saran tersebut dilaksanakan oleh Mbah Makruf. Tidak lama setelah menjalankan puasa Senin Kamis, beliau bermimpi seekor ikan mas meloncat masuk ke dalam mulutnya. Sejak saat itu beliau langsung bisa membaca Al-Quran sampai hatam. Beliau kemudian menemui Mbak Ayunya. "Mbak, aku sudah hatam Al-Quran." Dilapori demikian Mbah Nyai Bulkijah kaget dan tidak percaya. "Kemarin saya ajari sulitnya minta ampun kok sekarang sudah hatam Quran." Mbah Makruf kemudian berkata, "Kalau ndak percaya, akan saya baca sampean yang nyimak." Mbah Makruf lantas membaca Al-Quran hingga hatam. Belajar dengan tirakat. Suatu ketika beliau dimarahi dan dipukul ulek-ulek, alat untuk menghaluskan bumbu, oleh Mbak Ayunya, lalu beliau memutuskan menyusul kakak-kakaknya yang terlebih dahulu mondok di Cepoko Nganjuk dengan berjalan kaki. Selama mondok di Cepoko keadaan beliau sangat memprihatinkan. Konon, beliau hanya makan seminggu sekali, itu pun makanan pemberian orang-orang sekitar pondok yang setiap malam Jumat mengirim makanan ke pondok. Pada hari-hari biasa, apabila beliau merasa lapar, beliau hanya makan intip atau nasi hangus yang masih melekat di panci dan tidak dimakan oleh pemiliknya. Atau makan buah paci yang pohonnya beliau tanam sendiri di lingkungan pondok. Pernah juga beliau mengajak kakaknya mengemis ke desa-desa untuk biaya mondok dan hidup selama di pondok. Beliau juga pernah menjadi buruh panjat kelapa dengan upah sebutir kelapa yang bagus. Bahkan oleh pemilik pohon kelapa beliau diberi tanah dan oleh Mbah Makruf tanah tersebut ditanami pohon kelapa.
Untuk menghilangkan rasa lapar karena jarang makan, beliau sampai menyumpahi perut dan mulutnya setiap hari Jumat di dekat gelombang atau kolam buatan beliau sendiri. Hai perut, jangan minta makanan jika belum hari Jumat tiba. Mulut, jangan minta minum jika belum hari Jumat tiba. Beliau pun makan dan minum sepuasnya. Setelah makan beliau juga menyumpahi duburnya, dubur, jangan kentut-kentut jika belum hari Jumat tiba. Kondisi yang cukup memprihatinkan selama nyantri membuat Mbah Makruf mempunyai kebiasaan puasa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah menganugerahkan beliau ilmu laduni di bidang ilmu fikih yang bermula dari mimpi beliau mengajar kitab kuning di pondok. Setelah kejadian mimpi tersebut, beliau yang sudah mondok selama 7 tahun dan baru kelas 1 sanawiyah tiba-tiba bisa membaca kitab kuning yang biasa diajarkan kiainya. Beliau pun lantas sowan pada kiai muh gurunya, melaporkan bahwa beliau mendapat ilmu laduni dan bisa membaca kitab. Kiai muh kemudian mengumumkan kepada seluruh santrinya kalau besok beliau tidak mengajar, yang mengajar adalah Mbah Makruf dari Kediri. Mendengar pengumuman tersebut seluruh santri mengejek Mbah Makruf. Terutama santri senior yang memang tidak senang dan merasa iri dengan keberadaan Mbah Makruf di Cepoko. Sehingga muncul komentar-komentar bernada miring. Mondok saja belum tamat, Anda bisa ngaji kok mau ngajari ngaji. Keesokan harinya Mbah Makruf memukul kentongan pertanda pelajaran akan dimulai. Tapi karena para santri tahu kalau hari itu yang menggantikan gurunya adalah Mbah Makruf, maka hanya beberapa orang saja yang berkumpul di masjid. Mbah Makruf tidak peduli dengan ketidakhadiran para santri senior yang alim-alim, beliau tetap membuktikan kemampuannya mengajar kitab yang biasa diajarkan oleh Kiai Muh kepada santri-santrinya. Ternyata benar, Mbah Makruf bisa mengajar bahkan hafal isi kitab milik gurunya tersebut. Tentu saja peristiwa ini menggemparkan seisi pondok. Mbah Makruf santri miskin yang semula diremehkan dan dibenci teman-temannya seketika disanjung dan dihormati. Bahkan katanya, Kiai Muh gurunya akhirnya berbalik berguru pada beliau. Sementara itu, para santri senior yang suka mengejek Mbah Makruf saat itu juga meninggalkan pondok Cepoko. Namun beliau tidak lama di Cepoko, kemudian beliau melanjutkan mencari ilmu di Semarang pada Kiai Soleh Darat. Genap 2 tahun mondok di Darat, beliau pindah nyantri pada Kiai Soleh Langitan Tuban. Dalam perjalanannya menuju pesantren yang beliau tempuh dengan jalan kaki tak jarang di tengah jalan beliau dihadang para perampok. Namun karena beliau punya ilmu penglimunan para begal itu tidak bisa melihat Mbah Makruf yang berlalu di hadapannya. Genap setahun di Langitan, beliau pulang ke rumahnya. Namun tidak lama beliau yang waktu itu sudah memasuki usia 30 tahun langsung diambil menantu oleh Kiai Soleh Banjar Melati diperuntukkan putri sulungnya yaitu Nyai Hasanah. Sekitar 2 tahun saja Mbah Makruf menemani istrinya, karena setelah putra pertama lahir, beliau pergi ke Bangkalan untuk menimba ilmu pada Kiai Holil yang masyhur sebagai aulia keramat yang dibiayai oleh Kiai Soleh mertuanya yang terkenal kaya raya. Berguru pada Kiai Holil Bangkalan. Setelah menyeberangi Selat Madura dengan berenang, ada yang mengatakan beliau tidak berenang melainkan langsung berjalan di atas Selat Madura hingga tiba di daratan Madura. Beliau langsung menuju demangan pondok Kiai Holil, dan beliau sendiri yang menerima Mbah Makruf. Hai, anak Jawa, tampaknya kamu lapar, ini saya beri makan harus dihabiskan. Perintah Kiai Holil sembari menyerahkan nasi 1 nampan besar dengan lauk ikan bandeng sebesar betis orang dewasa. Ya, Kiai, jawab Mbah Makruf. Beliau pun mulai makan yang porsinya untuk beberapa orang dengan niat menyerap ilmunya Kiai Holil. Selama Mbah Makruf makan, Kiai Holil terus mengawasi calon muridnya dengan berdiri di samping Mbah Makruf dengan tongkat di tangannya yang siap beliau ayunkan apabila Mbah Makruf tidak menghabiskan makanan yang telah beliau berikan. Mbah Makruf yang telah terbiasa puasa dan berlapar-lapar tentu saja merasa tidak mampu menghabiskan nasi sebanyak itu. Namun karena beliau mempunyai doa yang membuat perut tidak merasa kenyang walau sudah kemasukan makanan berapapun banyaknya, yang beliau baca sebelum makan. Alhasil, nasi senampan pemberian Kiai Holil dengan lahap dihabiskan tanpa sisa. Mengetahui hal itu, Kiai Holil seketika berkata, ini orangnya yang akan menghabiskan ilmuku. Riyadoh di makam Aulia Madura. Riyadoh sudah menjadi bagian hidup Mbah Makruf. Selama nyantri pada Kiai Holil, kegandrungannya dalam hal riyadoh semakin menjadi-jadi. Selama nyantri di Bangkalan ini pula beliau mempunyai kebiasaan baru yaitu berziarah ke makam-makam keramat para aulia se-Madura.
Di makam tersebut, beliau bukan sekedar ziarah biasa tetapi makamnya disowani dan ditirakati sehingga beliau bisa berdialog langsung dengan si penghuni makam. Tujuan beliau riadoh di makam-makam keramat tersebut tiada lain karena beliau ingin memiliki ilmu, sak melumahe bumi lan sak mengkurepe langit, yaitu ingin memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Artinya, beliau ingin mendapat ilmu laduni. Sudah demikian banyak makam keramat yang beliau datangi, namun kesemuanya memberikan jawaban kalau ingin alim harus belajar dulu. Jawaban tersebut mengecewakan Mbah Makruf. Lawong ingin dapat ilmu tanpa harus belajar kok disuruh belajar. Terakhir, beliau riadoh di makam yang berada di Bujuk Sangkak. Sebagaimana yang sudah-sudah di sana beliau juga tirakat hingga bisa ditemui oleh penghuni makam. "Hai, anak muda, mengapa kamu tirakat di sini?" "Saya santri Bangkalan ingin jadi orang alim. Doakan saya agar diberi ilmu laduni," pinta Mbah Makruf. Jawaban penghuni makam tersebut lain daripada yang lain. "Bisa, kamu bisa mendapat ilmu laduni tapi tirakatmu masih kurang." Mbah Makruf langsung menangis sedih dan putus asa. "Saya sudah tirakat seperti ini kok ya masih kurang." Dengan rasa putus asa beliau kembali ke pondok dan terus menangis. Kiai Kholil mengetahui apa yang dirasakan muridnya, kemudian beliau bertanya kepada Mbah Makruf. "Makruf, sudah berminggu-minggu kamu tidak berada di pondok, pergi kemana saja kamu?" tanya Kiai Kholil. "Saya riadoh di kuburan wali-wali, mereka semua tidak bisa memberi saya ilmu laduni. Terakhir saya riadoh di Bujuk Sangkak, katanya saya bisa mendapatkan ilmu laduni, tapi riadoh saya masih kurang. Riadoh yang bagaimana lagi yang mesti saya lakoni, padahal semua riadoh sudah saya jalankan. Ada satu makam lagi yang belum kamu datangi, yakni makam Mbah Abu Syamsuddin di Batu Ampar. Beliau wali besar. Semalam saya bertemu Mbah Abu Syamsuddin, beliau menyuruh saya menulis di kuburannya. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk, apapun keinginannya akan tercapai." Mbah Ma'ruf langsung berangkat ke Batu Ampar dan menghatamkan Al-Quran dari subuh sampai asyar sekali duduk. Selesai menghatamkan Quran, seketika datang angin lesus menerjang tubuh beliau. Perasaan beliau, saat itu kepalanya dipegang dan ditumpahi nasi kuning hingga beliau muntah berat. Sepulang riadoh di makam Mbah Abu Syamsuddin, segala kitab yang ada di pondok Kiai Kholil beliau kuasai. Tercapailah sudah keinginan Mbah Makruf untuk memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Mendirikan pondok Kedunglo. Suatu ketika beliau disuruh mertuanya mencari tanah untuk dijadikan pondok pesantren. Mbah Makruf tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, beliau lantas tirakat sambil membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Akhirnya beliau mendapat alamat, bahwa tanah yang cocok untuk didirikan pondok adalah tanah yang berada di sebelah barat Sungai Brantas di antara dua jembatan kembar. Alamat tersebut lalu dihaturkan kepada mertua beliau. Tetapi mertua dan semua orang kurang setuju dengan tanah pilihan Mbah Makruf yang dikenal sebagai tanah supit urang, yaitu tanah yang berwujud perairan semacam danau, rawa tidak berupa daratan. Namun Mbah Makruf tetap pada pendiriannya memilih tanah tersebut dengan mengungkapkan beberapa alasan, yaitu pondok ini nanti akan memiliki beberapa keistimewaan, pertama dekat pasar, kedua dekat sungai, ketiga apabila ke timur sedikit kota. Maka alasan tersebut diterima dan jadilah tanah tersebut dibeli. Setelah tanah tersebut dibeli, maka didirikan sebuah pondok pesantren pada tahun 1901 yang bertempat di sebelah utara, kini lokasi Miladiah. Pondok tersebut diberi nama Kedunglo. Nama Kedunglo berasal dari kondisi tanah yang waktu itu berupa kedung semacam danau dan di sana terdapat pohon lo yang besar. Setelah beliau tinggal di Kedunglo, maka berduyun-duyunlah para santri ingin menimba ilmu pada beliau. Namun karena beliau tidak suka memiliki banyak santri, maka sebagian santri beliau serahkan kepada Kiai Abdul Karim Lirboyo yang saat itu baru mempunyai beberapa santri saja. Ketika ditanya mengapa tidak suka mempunyai banyak santri, beliau menjawab, "Aku emoh memelihara banyak santri. Di samping repot, kalau punya banyak santri, pondok ini jadi kotor. Karena itu saya mohon kepada Allah, agar santri saya tidak lebih dari 50 orang. Kalau lebih dari 50, ada yang endugal akhirnya pondok ini jadi rusuh." Memang benar, setelah diteliti santri beliau tidak pernah lebih dari 40 orang. Kalau lebih dari 40 orang pasti ada yang pulang. Di pondok Kedunglo di samping sebagai pengasuh, beliau adalah guru tunggal. Jadi beliau tidak mempunyai guru pembantu yang mengajar santri-santrinya.
Karena santri-santrinya beliau tangani sendiri, tak heran kalau sepulang mondok di Kedunglo santri-santri beliau menjadi orang-orang alim dan ampuh. Sedangkan santri beliau yang menjadi orang besar antara lain, Mbah Yai Dalhar Watu Congol Magelang, Kiai Manap Lirboyo, konon meski sudah memiliki banyak santri masih ngaji di Kedunglo, Kiai Musyafaq Kaliwungu Kendal, Kiai Dimyati Termas, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Yai Mubashir Mundir, Kiai Marzuki Solo dan para Kiai Kediri kesemuanya pernah nyantri pada Mbah Makruf. Karena beliau adalah seorang alim alamah dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu, maka kitab-kitab yang diajarkan beliau adalah kitab-kitab yang tinggi. Bahkan cara beliau mengajar tidak sebagaimana guru-guru sekarang. Untuk mengajar syarah Alfiyah saja di samping menerangkan syarahnya beliau juga membahas arudnya, balagohnya, maka satu pelajaran yang beliau bahas sudah termasuk atau meluas ke mata pelajaran yang lain. Berorganisasi. Pada tahun 1926, Mbah Kiai Haji Muhammad Makruf mulai menerjunkan diri dalam organisasi kemasyarakatan karena diajak oleh sahabatnya yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang pada waktu itu akan mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. Maka setelah NU berdiri sebagaimana yang tertulis di Konun Asasi, AD, ART, pendirian NU yang pertama, Mbah Makruf duduk di Mustasyar NU. Selain Mbah Makruf ada pula nama Syekh Ghonaim Al-Misri seorang ulama dari Al-Azhar Mesir yang juga menjabat di Mustasyar. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri pada waktu itu menjabat sebagai Rais Akbar Syuriah NU. Melihat kedudukan Mbah Makruf di organisasi NU saat itu menunjukkan bahwa tingkat keilmuan beliau bertaraf internasional. Karena hanya beberapa ulama tertentu saja yang dapat menduduki jabatan tersebut. Sebagai penasihat di NU, beliau sering menghadiri muktamar-muktamar NU yang diadakan di daerah-daerah. Dan pada acara tersebut, beliau yang sangat makbul doanya, langsung didaulat untuk memimpin doa. Biasanya, jika para ulama NU mengadakan bahsul masail lalu menemui jalan buntu, mereka sowan pada Mbah Makruf untuk meminta petunjuk pada beliau. Dalam hal ini beliau hanya mengatakan, masalah itu ada di kitab Anu. Tanpa menjelaskan detail masalah. Istri-istri dan putra-putri beliau. Menurut riwayat, beliau mempunyai banyak istri, ada yang mengatakan beliau mempunyai istri 22 orang, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kebiasaan beliau menikah ini konon karena beliau kerap bepergian dalam waktu yang lama dan ingin menebar bibit yang baik. Karena itu hampir setiap daerah yang beliau singgahi, beliau melangsungkan ijab kabul dengan gadis setempat. Ada pula yang mengatakan kalau pernikahan beliau melebihi ketentuan syariat hanya ijab saja, karena orang tua si gadis ingin mengalap berkah pada Mbah Makruf Allahu alam. Namun dari sekian istri-istri beliau yang diketahui berjumlah 5 orang dan yang dikaruniai putra hanya 3 orang saja. Para istri dan putra-putri beliau adalah, pertama Nyai Hasanah binti Syaleh dari Banjar Melati. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 9 putra yaitu, Nyai Musthoinah, Kiai Haji Muhammad Yasin, Nyai Aminah, Nyai Siti Saroh, Siti Asiah, Nyai Romlah, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Ahmad Malik, Komaruz Zaman, wafat ketika masih kecil. Istri kedua, Nyai Maunah dari Kelampok Arum Badal mempunyai putri bernama Fatimah. Istri ketiga, Nyai Masyrifah dari Sanggrahan mempunyai 2 putra, yakni, Mo Zainuddin, wafat ketika masih kecil, dan Maimunah. Istri keempat dan kelima tidak diketahui namanya namun diketahui berasal dari Prambon Nganjuk dan Gampeng Kediri. Riwayat lain mengatakan beliau juga mempunyai istri dan keturunan di Bangkalan Madura. Kepribadiannya. Konon Mbah Yai Makruf terkenal memiliki temperamen yang keras. Menurut Kiai Baidowi, temperamen Mbah Makruf menurun kepada cucunya yaitu Kiai Haji Abdul Latif Majid. Kalau Mbah Makruf sedang marah pada seseorang yang marah betul. Bahkan kalau beliau sedang marah dan sempat mengeluarkan kata-kata celaka, maka orang yang dimarahi akan celaka betul. Temperamen yang keras barangkali disebabkan karena sejak kecil beliau sudah yatim piatu dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi untuk bertahan hidup beliau harus bekerja keras dibarengi tirakat. Sehingga dapat dipastikan beliau lebih banyak puasa daripada tidak. Mbah Makruf semasa hidupnya senang bersilaturahmi. Karena itulah beliau sering meninggalkan pondok Kedunglo untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya, murid-muridnya bahkan orang-orang biasa dalam waktu yang lama. Sifat-sifat yang lain, beliau adalah orang yang terbuka.
Segala peristiwa yang terjadi pada beliau hampir semua diceritakan pada keluarga beliau dan murid-murid kesayangannya mengetahui perjalanan hidup gurunya dari yang sifatnya umum sampai yang pribadi. Kepada para santrinya, beliau sangat perhatian. Karena itu seluruh santri-santri beliau sendiri yang mendidiknya hingga si santri menjadi orang. Kedekatan beliau dengan para santri tak ubahnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Karena itu beliau sangat dihormati dan disayangi oleh para santrinya. Mbah Makruf juga dikenal sangat dermawan. Dermawan dalam hal harta maupun doa-doa. Dapat dipastikan semua orang yang meminta harta maupun doa kepada beliau tidak pernah ditolaknya. Pernah suatu ketika beliau memberi ongkos kepada orang yang ingin pergi haji. Padahal di waktu yang sama putra beliau Gus Majid berada dalam kemiskinan. Ketika ditanya, mengapa uang untuk ongkos naik haji itu tidak diberikan saja kepada putranya? Dengan penuh makna beliau menjawab, Majid itu anak saleh. Dia ditanggung langsung oleh Allah. Para tamu yang kelaparan, beliau beri makan hingga kenyang. Yang jelas, siapapun yang pernah hidup di zamannya dan meminta tolong pada beliau merasakan betapa beliau seorang yang sangat perhatian pada sesamanya. Meski beliau mempunyai ilmu seluas bumi dan langit, serta terkenal doanya diijabahi seketika dan beliau sendiri sangat sering mendemonstrasikan kekeramatannya, namun beliau ternyata seorang yang sangat tawaduk dan menjaga anak keturunannya agar juga memiliki sifat tawaduk dalam arti tidak membangga-banggakan keturunannya. Beliau pernah berkata pada salah seorang santri kepercayaannya, aku ini punya catatan silsilah keluargaku, namun karena aku khawatir nanti anak turunku membanggakan nasabnya, maka catatan itu aku titipkan pada Kiai Abu Bakar, Bandar Kidul. Lalu bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya? Beliau dalam hal mendidik putra-putrinya sangat keras dan disiplin. Karena itu beliau menangani sendiri pendidikan putra-putrinya. Beliau juga sangat menekankan kepada putra-putrinya untuk senantiasa membaca sholawat, Shallallahu ala Muhammad. Tak terkecuali putra beliau yang baru bisa bicara dan masih cendal juga diwajibkan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Bagi putranya yang sudah lancar bicara harus membaca sholawat sebanyak 1000 kali, dan sejumlah 10.000 kali bagi yang sudah balik. Karena mendapat bimbingan langsung dari Mbah Makruf, tak pelak putra-putri beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas, alim dan ampuh. Untuk mendekatkan hubungan batin antara ayah dan anak juga cucu, beliau sering mendongengi putra dan cucu-cucunya kisah-kisah teladan sebelum tidur. Beliau juga mengajari mereka doa-doa lain menjelang tidur. Namun setelah Mbah Nyai Hasanah wafat dan Mbah Makruf menikah lagi, seakan ada jarak antara ayah dan anak. Konon putra dan putri beliau tidak berani mendekat kalau tidak dipanggil. Mbah Makruf juga berpesan kepada Mbah Rubai santri kesayangannya apabila para putranya menginginkan sesuatu agar disampaikan melalui Mbah Rubai. Maka kalau putra beliau mau minta uang kepada beliau, Mbah Rubai lah yang diminta tolong agar menyampaikan kepada ayahnya. Dan melalui Mbah Rubai itu pula para putra mendapatkan uang. Hanya satu putra beliau yang tidak pernah meminta tolong kepada Mbah Rubai untuk meminta sesuatu kepada ayahnya, yaitu Agus Abdul Majid. Pergi haji bersama istri. Pada tahun 1918, Mbah Yai Makruf menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya dengan mengajak Mbah Nyai Hasanah yang saat itu sedang mengandung putra ketujuh. Karena naik haji pada masa itu ditempuh dalam waktu setengah tahun lebih, maka kelahiran putra lelaki yang tampan dan sehat di tempat yang mulia dan mubarakah disambutnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Maka Mbah Makruf lantas memberikan nama bayi tersebut, Abdul Majid. Sedangkan menurut penuturan Mbah Nyai Romlah Makruf, Mbah Yai Majid dilahirkan di Kedunglo dan diajak ke Makkah saat beliau baru berusia 1,5 tahun. Setiap memasuki jam 12 malam, Mbah Makruf menggendong bayinya yang masih merah ke Baitullah di bawah talang emas. Di sana, beliau memanjatkan doa agar bayi dalam gendongannya kelak menjadi orang besar yang saleh hatinya. Selama berada di Makkah, Agus Majid yang juga dihitan di sana akan diadopsi oleh salah satu ulama Makkah. Akan tetapi Mbah Nyai Hasanah tidak mengizinkan sehingga Agus Majid tetap berada dalam asuhan kedua orang tuanya sendiri. Berjuang dengan keampuhan doanya. Sumbangsi Mbah Makruf kepada negara di zaman perjuangan mengusir penjajah amatlah besar. Hal ini beliau tunjukkan saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya meledak. Bersama Mayor Hizbullah Mahfud dan Kiai Hamzah, ayah Mbah Nyai Syafiah, beliau turut ke medan pertempuran walau berada di garis belakang sebagai tukang doanya.
Berkat doa Mbah Makruf, tak jarang bom yang meledak berubah menjadi butiran-butiran kacang hijau. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh murid-muridnya yang juga turut berperang, para tentara dan santri yang ikut berjuang kebal dengan berbagai senjata setelah diasmai oleh Mbah Makruf. Cara beliau mengisi kekebalan pasukan tergolong unik. Pertama, setelah pasukan dibariskan, beliau menyuruh mereka agar minum air jeding di utara serambi masjid. Selanjutnya beliau berdoa yang diamini oleh pasukan pejuang. Di antara doanya, Allahumma salimna minal bom wal bunduk, wal bedil wal martil, wa uddada hayatina. Doa beliau yang kedengarannya nyeleneh ternyata sangat manjur. Terbukti pada semua tentara yang sudah beliau isi kebal aneka senjata. Konon Gus Nawawi dari Jombang ketika bertempur punggungnya terkena martir. Tapi beliau tidak apa-apa, malah punggungnya ngecap martir sebesar ontong. Kiai Hamzah Besanya sendiri yang juga mengikuti pertempuran di Surabaya. Kabarnya kakinya juga terkena bom tapi tidak apa-apa. Kiai Bisri Mustafa, ayah Kiai Mustafa Bisri, Rembang, di zaman itu pernah dikejar-kejar penjajah Jepang. Beliau kemudian lari ke Kedunglo minta perlindungan kepada Mbah Makruf. Kemudian Mbah Makruf mengijazahi sebuah doa, setelah diamalkan beliau selamat dari incaran orang Jepang. Berkat jasa Kiai Kedunglo, beliau pun lalu mewasiatkan kepada anak cucunya agar terus mengamalkan doa pemberian Mbah Makruf. Doa tersebut oleh Kiai Bisri Mustafa diabadikan dalam buku terjemah Burdah. Itulah Mbah Makruf, memanfaatkan keampuhan doanya dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Kekeramatannya. Berbicara mengenai kekeramatan Mbah Yai Makruf seakan tidak ada habisnya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan pernah bergaul dengan beliau dipastikan pernah menyaksikan dan merasakan langsung kekeramatan beliau. Dan siapapun tidak akan menyangkal bahwa kekeramatan beliau terletak pada keampuhan doanya yang diijabahi dalam waktu sekejap, ucapannya, sabdo pandito ratu, dan firasatnya tak pernah meleset. Hebatnya lagi meski Mbah Yai Makruf sudah wafat tapi orang-orang sepeninggal beliau, yang mujahadah di makam beliau juga turut pula merasakan kekeramatan beliau. Berikut ini adalah sebagian kecil kekeramatan Mbah Yai Makruf. 1. Diriwayatkan oleh Ibu Nurul Ismah Majid dari Pak Pardi dari Kiai Ridwan santri Mbah Makruf yang berasal dari Pagu Kediri. Beliau bercerita, suatu hari Mbah Makruf mengajak Kiai Ridwan ke Doho. Kebetulan saat itu sungai berantas banjir hingga airnya meluap dan tidak ada rakit buat menyeberang. Hendak berjalan lewat utara terlalu jauh. Akhirnya Mbah Makruf berkata kepada santrinya, "Yah, terpaksa kita menyeberangi sungai. Ridwan berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku." Kemudian keduanya berjalan di atas permukaan sungai hingga tiba di tepi sebelah timur. Ajaibnya meski kaki Mbah Makruf menyentuh air tapi sama sekali tidak basah. Sedangkan Kiai Ridwan hanya basah sampai mata kaki. 2. Dikisahkan oleh Mbah Yusuf santri Mbah Makruf dari Tawangsari Tulung Agung, paman Mbah Nyai Syofiah. Suatu hari datang seorang tamu mengantar surat untuk Mbah Makruf. Sepeninggal tamu tersebut, Mbah Makruf membalas surat tersebut dengan menyuruh salah satu santrinya agar menghanyutkan surat itu ke sungai berantas. Mendapat perintah aneh si santri berkata, "Lo kok dimasukkan ke sungai Kiai, sudah kerjakan perintahku." Meski tidak mengerti si murid itu melaksanakan juga perintah Mbah Makruf memasukkan surat ke dalam sungai. Anehnya, begitu surat tersebut ditaruh di atas air, surat itu berjalan di atas permukaan air. Lebih aneh lagi surat itu berjalan melawan arus sungai. Akhirnya surat tersebut tiba juga pada alamat yang dituju dalam keadaan utuh tidak basah apalagi rusak karena air. 3. Diriwayatkan dari Kiai Baidowi. Dulu semasa Mbah Makruf masih sugeng, Nabi Khidir sering datang ke Kedunglo menjumpai Mbah Makruf, dan kerap Nabi Khidir bermalam di panggung utara. 4. Diriwayatkan oleh Mbah Yai Mahsun dari Mojo Kediri. Mbah Mahsun adalah salah satu santri Mbah Makruf, namun setelah Mbah Makruf wafat beliau lalu nyantri ke pondok lain, ibunya bingung ditinggal Mbah Mahsun. Mau disuruh pulang, tetapi si ibu tidak tahu kemana perginya sang putra. Akhirnya si ibu mujahadah di makam Mbah Makruf. "Mbah Makruf, tolong, kembalikan putra saya," ratap si ibu di depan makam. Sementara si ibu sedang meratap di depan makam. Di pondok barunya, Mbah Mahsun menerima sepucuk surat dari Kiai Makruf Kediri yang isinya menyuruh Mbah Mahsun pulang. Sontak para pengurus keheranan, lalu surat tersebut dihaturkan kepada kiainya. Barulah mereka tahu, kalau ternyata Mbah Mahsun pernah menjadi santri kesayangan Mbah Makruf ini bukanlah orang sembarangan. Wasiat dan detik-detik menjelang beliau wafat.
Pada hari-hari terakhir menjelang wafatnya, beliau yang memiliki doa-doa ampuh untuk segala macam urusan beliau tulis keseluruhannya di papan tulis. Kemudian beliau menyuruh santrinya untuk menulis doa-doa yang disukai. Dengan senang hati para santri segera menulis doa-doa tersebut lalu disowankan kepada gurunya. Doa-doa pilihan yang sudah ditulis di kertas itu oleh Mbah Makruf hanya ditiup saja. Beliau juga sering berwasiat kepada tamunya yang sowan dan minta petunjuk agar mengamalkan sholawat saja. Lebih jelasnya beliau mengatakan kalau di Kedung Lo nanti akan lahir sholawat yang baik. Wasiat serupa juga diwasiatkan kepada Mbah Homsah familinya saat minta restu akan mengikuti bayat Thorikoh yang dihadiri oleh Kiai Romli dari Nganjuk. Beliau dawuh, "Sah, jangan ikut bayat Thorikoh. Thorikoh itu berat. Untuk orang yang punya uang hendak kuat. Sepeninggalku nanti, di sini, Kedung Lo, akan ada sholawat yang baik, tunggulah kamu akan menjumpai sholawat itu." Terbukti, 7 tahun setelah Mbah Makruf wafat sholawat yang dinantikan yakni sholawat Wahidiyah lahir. Maka seluruh keluarga Mbah Homsah langsung mengamalkan sholawat Wahidiyah. Pada detik-detik menjelang wafatnya, Mbah Makruf yang sudah berusia 103 tahun dan tidak kuat naik ke masjid, tidak biasanya beliau menyuruh murid-muridnya yang dari Mojo, Mbah Mahsun, Mbah Rubai, Mbah Mahfud dan Mbah Muhsin, agar mengajar anak-anak kecil pakai papan tulis. Padahal jangankan mengajar mau sekolah saja 4 sekawan tersebut oleh Mbah Makruf tidak diperkenankan. Dalam kepayahannya karena sakit, beliau masih memikirkan pembangunan pondoknya dengan menyuruh Mbah Mahsun dan Mbah Siabuddin mencari uang untuk membangun pondok. Mbah Mahsun dan Mbah Siabuddin ke Surabaya, Gresik dan Malang melaksanakan perintah Mbah Makruf. Ketika masih di Surabaya, Mbah Mahsun mimpi ditemui Mbah Makruf yang menyuruhnya pulang karena dimasakkan kepala kambing. Kelihatan sekali kalau sang pendiri pondok Kedung Lo sangat dermawan. Meski ajal akan menjemput, beliau masih juga berpikir untuk shodaqoh. Maka dengan tangan lemas lemah lunglai beliau membuka-buka kasur dan bantal mencari uangnya. Mbah Nyai Roma sang putri melihat kelakuan aneh ayahnya sampai menegur, "Pak, sakit-sakit kok mencari uang buat apa? Wu, kamu ini bagaimana, ya buat shodaqoh." Akhirnya, pada hari Rabu Age Bagda Maghrib di bulan Muharram tahun 1375 Hijriah, 1955 Masehi beliau menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Dan pada hari Kamis beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Kedung Lo sebagaimana permintaan beliau sendiri. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.